Kendalanya yang penting jangan mati. Soalnya kalau kita ternak udah mati, udah asetnya kita hilang. Iya, lebih baik rugi di pakan daripada rugi di aset hewan itu tadi meninggal. Makanya kalau saya bilang saya nggak nakar, aku lebih baik kalah pakan daripada kalah ternak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat bertemu kembali dengan Bibi Nursino channelnya peternakan. Semoga sehat semuanya teman-teman. Hari ini saya masih berada di Kabupaten Sragen. Saya berada di Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Semoga dari farm ini banyak ilmu atau pengalaman yang bisa kita serap buat teman-teman semuanya. Selamat mengikuti, jangan lupa subscribe channel ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Ini baru beranak kemarin. Ini baru beranak ya? Iya. Ini ceritanya betinanya cross Texel. Ini kalau saya beli waktu itu riwayatnya betina sakup gitu. Oh, betina sakup. Iya. Terus sakup itu apa? Ya cross Texel juga, cuma dikembangkan di daerah Temanggung. Mana? Temanggung. Bumi Ayu. Bumi Ayu. Oh. Iya. Terus pejantannya apa ini hasil? Cuma keluarnya coklat. Terus kecil. Kayak awasi ya. Jadi ya karena mungkin gen-gen tetuannya dulu sudah ya, campur-campur ya. Ini, ya. Terus ini Mas. Ini Texel sama Garut silangan. Oh. Garutnya yang jantan, muncul tanduk. Muncul tanduk. Itu baru boleh dipasang. Gede ya. Ya. Ini cross Texel. Ini ya sakup juga sama juga betinanya, tapi anaknya F1 Sulfur. Oh, F1 Sulfur. Dua ini ya. Iya. Jangan jualnya apa Mas? Lepas sampai jogrok. Umur berapa biasa? Bebas sih. Bebas ya? Bebas. Oh, pokoknya yang harus. Ya, pokoknya yang bisa jadi uang jadikan uang Mas ya. Biar ada uang muter ya. Ada pemutaran buat dipakan. Ini Dorper. Ya, itu pejantan Dorper Broodmare. Pejantannya punya berapa Mas? Di sini ada pejantan dari Ayodia 4 apa 5? 5 Dorper? Dorper 2, Sulfok 2, Texel 1. Oh, iya. Pejantannya 5 ya? Iya. Betinanya rata-rata cross Texel langsung semua, iya. Pernah pengalaman ini Mas? Dari Dorper, terus Supok, terus apa lagi? Pejantan. Texel. Dari tiga-tiganya itu yang hasilnya pernah ngamati nggak? Hasil pertumbuhannya? Hasil anakannya. Hasil silangannya. Bagus. Ini Pak, kalau lihat jogrok ya, Sulfok bagus Pak. Tinggi dia. Lebih tinggi. Kalau Dorper kan agak pendek-pendek gitu. Cuma keker Dorper ya. Itu. Itulah nanti tinggal teman-teman pengen yang mana. Iya. Berarti ada kelas-kelasnya selera ya. Selera sendiri. Ini usia 3 bulan ini. Loh, ini apa ini? Cross Texel juga. Sama-sama cross Texel kalau itu. Ini kepalanya kecil ya. Ini induknya yang ini. Ini proses ini pakan. Pakan. Kalau itu Mas, yang itu Mas. Boleh. Nah, keliling kandang
Dan ini nanti nanti. Nah ini jantan kupur. Gede ya. Iya. Masih proses koloni. Ini koloni berapa bulan? 2 bulan? Nanti 2 bulan kita USG. Oh, USG-nya di mana Saban? Sendiri punya sendiri apa? Pakai MK. Oh, MK. Mas Rizky ya. Dia punya USG sendiri. Ada. Oh, dulunya kalau nggak salah pakai cingkrak, coba cingkrak. Oh iya. Oh, sekarang udah punya. Berarti jualnya kalau guntingan sudah ini ya, hasil USG. Betul. Kalau di sini jaminan guntingan berarti hasil USG ada ya, bukan rabaan ya? Enggak. Oh. Jangan kasihan nanti yang Ya. USG aja kadang ada yang gagal loh. Oh, kalau guntingan ini cross support berapa? Paling aku jual ini di angka mulai ring di harga 3,5 lah. 3,5 ada bunting ya? Iya. Jaminan bunting dari USG ya, maksudnya iya, hasil USG ya. Mulai harga 3,5 sampai yo paling tinggi nanti berapa nggak tahu. Cross ini baper. Jadi full pakan beli ya, pakan beli ya tetap hasil kan ya. Tetap. Nah ini ada yang tanya soalnya Mas. Gimana itu? Mas tolong bikinkan konten bandingkan pakan dengan tanam sendiri sama full beli. Nah ini contohnya. Apa? Nanti dihitung bareng-bareng aja. Ah gitu. siap. Kalau beli itu berapa semesinnya, terus kalau nanam sendiri nanti seperti apa kita hitung bareng. Oke ya Mas ya. Oke siap. Jadi ini hasil ternaknya di Mas Ahmad ini. Ya ternaknya lumayan sih. Kalau menurutku bagus, gede. Tapi ya pejantannya yang ngeri-ngeri ya. Oke Mas, ayo Mas. Mau ngitung aja. Ya ngitung-ngitungan Mas. Ini kebetulan ada rezeki hujan ini. Oke, kita lanjut dengan ngitung pakan ini. Ya, jadi ada yang tanya, ya, ternak dengan pakan full beli dibanding kita nanam gimana? Ya, kalau saya ngitung, kalau kita punya lahan sendiri, lahan sendiri dengan kita bayar orang untuk ngarit, kan nggak mungkin walaupun kita ada lahan kan tetap bayar orang, memperkerjakan orang. Kalau kita kesannya masih ngarit sendiri ya itu menang. Menang itu dalam artian lebih untung pakan nggak usah beli, karena biaya iki Mbak. Tapi kalau mohon maaf lahan masih sewa sebagian, terus nanam rumput sendiri, terus masih pakai tenaga, itu saya pernah ngitung dengan tenaga satu hari itu 100 itu per hari 100 satu orang, itu paling tidak biar untung bahasannya kalau kita tanam sendiri itu harus kita target satu orang itu bisa dapat paling tidak itu 500 kilo 5 kental satu orang, syukur bisa 1 ton. Nah kalau 2 orang ya 1 ton harus ada. Itu jenengan akan untung karena ketemunya kan 200 perak gitu. Oh, jadi kalau kebutuhan rumputnya masih di bawah itu rugi ya? Di atas itu dong. Enggak, maksudnya kebutuhan kebutuhan maksudnya kan di bawah 500 misalnya siap, kan gitu kan. Kalau kebutuhan rumput masih di bawah 500, iya kita kalah. Kita nanam sendiri dengan sama sewa, saja. dengan bayar orang, tetap rugi ya, kalah rugi. Ya. Kalau 2 orang satu hari dapat 2 ton, 1 ton, berarti kan asumsinya kan per kilonya cuma 200 perak. Jatuhnya 200 rupiah per kilo ya. Itu baru ngarit. Tenaga ngarit ya. Tenaga ngarit. Belum mobil dari lahan ke kita, kan bensin bahasanya. Bensin terus
kita cacah sampai ke Palung Pakan juga masih bensin, anggaplah 100.000 juga, berarti 300.000 1 ton, berarti kita HPP-nya kena 300 perak per kilo. Gitu. Dan itu masih banyak lagi yang kita hitung dalam artian ada penyusutan. Kalau kita pakai hijauan seger itu, makanya kalau pakai hijauan seger itu segera dicacah, nanti segera dijadikan silase, itu paling efisien. Jadi simpen. Harapannya kita ngarit itu seminggu sekali gitulah cukup. Ngarit itu. Jadi nggak usah tiap hari ngarit itu ngoyo. Karena kan juga sudah belajar teman-teman cara bikin silase yang bagus itu bagaimana mengurangi kadar air pada rumput, mungkin ditambah bekatul atau ditambah polar. Itu juga bisa. Ini pakan dikasih full apa namanya silase terus nggak masalah ya? Nggak masalah. Nggak masalah. Aman. Ya? Nah itu kalau dikasih rumput hijauan segar, saya pernah ngitung 1 ekor per hari itu bisa di angka 6 sampai 8 kilo per ekor ya habisnya. Kalau hijauan segar anggaplah paling tinggi 8 kilo kali berapa perak tadi? 300 perak. Berarti kena berapa? 24 ya, 2.400 per hari. Ya udah, untung tuh kan di bawah 3.000. Untung. Nah sekarang yang kita kadang nggak untung itu kalau biaya perawatan kita itu beli, terutama kalau di atas 5.000 tekor kita. Nah beli kalau bisa juga di bawah 5.000 per ekor per hari. Caranya gimana? Kalau saya yang tak terapkan dengan beli, itu aku dapat lah harga 600 misal, udah sampai sini. Itu saya tata, saya bikin silase. Nah itu nanti tak mix sama sentrat, nanti harapannya ketemu di angka 1400. 14 itu apa? 1.400. Oh 1.400. Dengan asumsi rumput pacong saya kasih sentrat berapa persen, dikit lah pokoknya. 2%-an kurang lebih. Itu dapat harga 1.4. Nah nanti harga 1.4 itu saya 1 hari itu biasanya cukup 2 kilo. Ketemunya berapa? 2.800. 28. Kan masih di bawah 3.000. Nah itu saya masih untung. Saya 1 hari itu biasanya cukup 2 kilo. Ketemunya berapa? 2.800. 28. Kan masih di bawah 3.000. Nah itu saya masih untung. Terus ketersediaan hijauan sepanjang masa kalau beli? Ada, makanya aku suplai banyak. Jangan fokus sama satu. Kalau satu selagi ada problem nanti hijauannya nggak tumbuh dengan baik, ya sudah kalah kita. Gitu. Jadi intinya kalau kita beli semua ya itu tadi yang ngitung ya. Tetap dihitung perbandingan dengan kalau kita nanam sendiri. Kalau kita punya lahan sendiri aman. Terus kita kembalikan ke populasi juga. Kenapa? Karena itu tadi kadang capeknya kita nggak dihitung gitu loh Pak. Karena berasumsi tenaga sendiri, daya IDW yang itu jadi nilai minus kita nggak dirupiahkan. Padahal kalau dirupiahkan malah lebih mahal jatuhnya. Ini kalau dengan semuanya beli per ekornya jatuh berapa? Apanya? Pakannya? Sehari 2 kilo cukup. Maksimal 3 kilo. 3 kilo. Per kilonya berapa tadi? Ya itu 1.400, 1.500 ya. 1.500 lah iya. Itu ya. Itu kalau nakar loh Pak. Karena saya kadang sering nggak nakar. Karena nakar itu pengen aku tak apa ya istilahnya, tak buat data aku juga. Buat data, domba tuh sekian cukup gitu. Kita bahasanya cukup, nggak harus lebih. Kalau saya cenderung saya lebihkan. Lebih dari cukup ya. Ya, kalau jenengan tanya sama saya, Mas Samad sendiri ngasihnya berapa? Saya bisa di angka 3 sampai 4 kilo. Karena saya pengen hasil yang maksimal. Masalah nanti hasil berapa, saya berasumsi domba kalau bagus pasti bawa harga. Nah kalau jenengan mau perhitungan ya sudah, monggo sampai hitung. Karena ada beberapa orang nanti gak KCN pakai larang ya, gitu nggak apa-apa. Kan intinya apa tadi?
domba itu tidak akan membohongi peternaknya. Justru peternak yang banyak bohongnya. Jadi kalau domba dikasih pakan bagus, insya Allah juga hasilnya bagus. Bagus. Nah, larinya memang ke daging kan. Ya. Jadi saya simpulkan kalau pakan full beli bisa saja untung. Bisa. Dengan beberapa catatan Mas ya. Dengan beberapa catatan. Dan juga saya sempat sharing juga, termasuk saya sharing sama Mas Imam itu. Kita kalau mau untung dengan kita breeding jual anakan, kan yang jadi tolak ukur utama itu kan biaya pakan kita buat domba itu berapa perharinya. Misal kita punya asumsi dengan harga termahal sekalian ya 5.000 misal per ekor per hari 5.000. Kalau 5.000 kita rawat domba sampai beranak, sampai anak itu bisa kita jual di usia ya 3-4 bulan. Anggaplah kita berarti 8. Harus nyiap ke pakan itu 8 bulan. Asumsinya kalau pakan itu per hari 5.000 dikali 30 hari berarti berapa? 150 per bulan. 150 kali 8 berapa? Ntar tak hitung sekalian. Kalau 150 per bulan, kemudian dikalikan 8 bulan, jatuhnya itu 1.200. 1 juta. Itu kali 5 bulan ya, 1 juta. 8. Oh, 8 bulan. Sudah 8 bulan ya. Sudah 8 bulan. 1.200.000. Ya. Nah, berarti itu minimal harga ya. Minimal harga. BEP-nya 1.200.000. Ya, itu harga cempe. Kalau kita jual segitu, Mbak Bu, cuma kena gue nanggung makan. Ya. Cuma kita menangnya induk kan nggak berkurang. Ya. Induk masih ada. Yang kita jual, yang kita bayarkan bahan produksinya, cempenya itu tadi. Lah, kita larikan ke pasar. Berapa kebutuhan pasar? Harga cempe, selain harga domba kalau buat potong berapa, buat breeding berapa. Kan kita tetap kalkulasi juga di situ. Kalau misal buat breeding itu juga harus memenuhi syarat. Memenuhi syarat ini layak nggak buat breeding. Kalau layak nanti harga biasanya nggak terbatas, per kilo bisa di angka 100, bisa 120, bahkan sampai bisa mencapai di harga 250 per kilonya. Bisa sampai segitu? Bisa sampai segitu. Kalau emang itu spek bagus, bahan lah buat breeding bisa 250 per kilo. Lah yang jadi pertanyaan, cempe usia 3 bulan, kemudian harga pasarnya itu berapa, nanti dibagikan dengan bobotnya. Contoh kita pakai domba lokal biasa. Domba lokal biasa, istilah kita spek potong ya. Ini mungkin di harga 45-50 lah kita kasih ring segitu, atau mungkin 50 bisa naik. Paling mahal kemarin itu fattening bisa di angka 60, paling bagus itu udah. Tapi naik turunnya 50 itu tadi. Ya kita pakai angka 50 semisal 1.200.000 dibagi harga per kilonya 50. Nah jadi PR-nya minimal cempe itu usia 3 bulan harus tembus di angka 24 kilo. Kalau cempe bobotnya 3 bulan di 24 kilo, kita jual daging pun kita masuk. Jadi kita harus memperhitungkan kalau dihitung daging paling tidak harga 50.000 ya. 50.000. Jadi ketika di apalagi kalau cempe itu bobotnya di atas itu, misal 25 atau 30 3 bulan. Nah, terus kalau kita nalar dengan cempe yang pertumbuhannya bisa sebagus itu di usia yang muda, itu layak nggak jadi breeding? Layak. Dan itu otomatis harga 50 nggak berlaku. Yang berlaku di harga 80, 100 sampai nggak terhingga. Terus kalau ngomongin masalah spek breeding, bahan, yang jadi patokan apa Mas kalau jenengan? Kalau patokan breeding kan yang kita lihat kan juga ADG pada ternak itu tadi. Bobot lahir, terus pertumbuhannya seperti bobot apa? Lahir kira-kira yang berapa? Kalau saya 3 kilo udah bagus. 3 kilo ya bagus 3 kilo ya. Sudah bagus. Nanti kita tinggal genjot waktu sampai di lepas sapi. Lepas sapi harapan minimal 20 itu udah bagus. Lepas sapi 3 bulan itu. Karena untuk saat ini kan masih di angka 10 kilo, 15 kilo. Kayak kita mau cari bahan fattening usianya udah 6 bulan, bobotnya cuma 15. Kan ada. Paling gampang itu berarti ya. Katakanlah kita mencari bahan ya, bobot lahir berapa, pertumbuhannya umur 3 bulan berapa, itu ya paling gampang ya. Nah ini kalau kita mau lihat dari segi bobot, karena ada juga spek
bibit, indukan itu tidak terpaut dengan bobot. Contoh seperti domba, kambing, seni. Itu bukan lagi bobot yang dicari. Mantepnya barang. Kalau seni sudah beda segmen lagi. Memang. Lah nanti mungkin sampean bisa sharing ke teman-teman yang pelaku domba seni, kayak Mas Imam mungkin yang domba, kalau kambing mungkin siapa, kayak Tawa gitu. Jadi kalau bisa ini disaringkan. Tadi kan nyari spek breeding, kalau yang anakan mungkin kita bisa lihat dari recording. Kalau yang sudah bibit, sudah mungkin darah, sudah laktasi atau gimana, kita blank dengan catatannya. Nah, lihat apanya? Postur ya. Iya. Postur yang panjang. Bobot tetap di usia berapa, bobot berapa, terus panjang tingginya. Walaupun nanti jatuhnya harga jogrok pun nggak jadi masalah. Yang penting kita tahu, jogroknya mantep, tulangannya, kerangkanya, kepala terutama. Terus mulut itu apa bahasanya Jawa nih ya? Besar, apa pupak popo gitu loh, nggak lancip, jangan yang lancip. Nah itu kan jadi satu pertimbangan juga, bujel lah ya. Pokoknya besar terus pendek gitu. Itu maamnya banyak, terus gak cerewet, gak bakbek. Nah itu juga masuk kriteria domba yang bagus, kerangkane, tulang-tulangannya, gitu. Kaki juga bisa dicek. Itu yang buat grading. Kalau sekarang orang belanja dorper Mas, ngomong Mas belanja dorper. Prospeknya gimana? Dengan harga yang sekarang mungkin sudah turun ya, mungkin sekitar 35-an mungkin ya. Iya, harga 35 udah dapat mungkin. Sekarang orang kalau memulai dengan dorper gimana kalau menurut ini? Enggak jadi masalah. Masih tetap pasar ini masih bisa. Di pasar banyak segmen Mas ya. Banyak segmen. Jadi kan mau ambil apa aja, insya Allah ada. Tinggal nanti kan kecocokan dengan harga dan kualitas yang kita tawarkan. Gitu. Kalau ini tadi kan ngeracik sendiri, kalau boleh tahu, apa sih yang diracik untuk pakannya? Oh maksudnya hijauan tadi ya? Pacong sama sentrat. Sentratnya sentrat jadi? Aku jadi tapi beli sama temen. Ya maksudnya sentrat pabrikan bukan? Bukan. Oh, teman ngeracik sentrat sendiri. Homemade lah bahasanya ya. Jadi produksi rumahan lah. Belum punya label gitu. Ya. Oke, Mas. Mungkin ini pesan-pesan buat teman-teman yang rada kabare kok lesu arep memulai kok apa ya? Maju mundur. Justru yang maju mundur tuh enak. Kalau maju tok ya toh gak enak. Yang mundur tok ya gak ono peningkatan. Jadi ada kalanya maju, ada kalanya mundur. Itu enak gitu, Pak. Iya. Apalagi yang sudah beristri. Itu persepsinya lain. Yang jelas kita belajar di usaha segmen apapun yang kita kembangkan, terutama di dunia peternakan, betul-betul kita belajar ya profesional lah. Terus membangun relasi yang baik. Jangan sampai kita bangun relasi yang cacat, yang ada aibnya, jangan, karena itu satu rezeki bagi kita. Jadi kita jangan semuanya diukur dengan uang, asumsinya usaha selalu uang yang kita perhitungkan, jangan. Rezeki terus uang atau enggak, termasuk rezeki itu juga Allah masih tutup aib-aib kita itu wis wapi gitu. Jadi orang mengenal kita baik ya, atau pelayanan kita juga dengan pelayanan yang baik itu termasuk salah satu jalan rezeki. Sampai nanti ada orang mantepnya beli di Mas Ahmad gitu, atau mantepnya beli di siapa lah, itu kan satu nilai plus buat kita gitu. Kalau sudah orang kecewa dengan pelayanan kita, ya kita harus banyak-banyak istighfar. Teguran dulu. Sih ada satu yang belum terakhir. Kendala. Kendala apa ini, Pak? Ya, kendala kita usaha peternakan domba. Kendalanya yang penting jangan mati. Gitu ya, jangan mati ya. Upaya untuk tidak mati yang sudah upaya biar gak mati ya itu tadi, kasih perawatan yang bagus gitu aja lah. Soalnya kalau kita ternak udah mati, udah hasilnya kita hilang. Iya, lebih baik rugi di pakan daripada rugi di aset hewan itu tadi meninggal.
Makanya kalau saya bilang saya nggak nakar, aku lebih baik kalah pakan daripada kalah ternak. Oh gitu ya. Saya. Oh ya. Kalau orang lain nggak tahu. Kadang kan orang ada sebagian berasumsi pakannya larang kok nggak masuk, penjualannya nggak begitu bagus juga. Akhirnya pakannya sewajarnya, domba yang penting hidup ya sudah, monggo. Ya. Okay. Tinggal kerangka yang penting hidup. Siap. Terima kasih Mas Ahmad. Siap. Informasinya banyak pengalaman yang ya kita ambil di sini Mas. Dari Banyuwangi ke Seragen ini banyak ilmu ya. Jadi monggo teman-teman kalau memang ini dirasa bermanfaat dan cocok monggo diambil. Kalau nggak cocok ya dilewati saja gitu aja Mas ya. Namanya kita melihara barang hidup kan memang bukan matematika lah, 1 tambah 1 jadi 2, 1 tambah 1 bisa 4 bisa 0 kan gitu, bisa 0 bisa 10. Jadi ini salah satu informasi di peternakannya Ahmad Mumtaz Farm. Nah seperti ini. Nah, tadi dombanya juga sudah kita lihatkan model beternaknya seperti ini. Jadi ya kalau memang dianggap bagus ya monggo. Kalau ada yang kurang dikasih masukan. Nah, oh ini kurang Mas Ahmad, gak pas. Boleh. Jadi kalau yang gak cocok matur mawon. Matur mawon. Masih gak pas pengen iki Mas. Oh iya. Ya, semua masih belajar Mas Ahmad. Belajar, ya. Iya. Jadi Mas Ahmad ya belajar. Aku wis sempurna saat ini, aku udah cari umat, ngaku nabi aku. Bojone papat ya dah. Istri masih satu. Pelan itu ada di belakang. Kayaknya kali ini enggak masalah 4 ya. Jangan dulu. Oh, jangan dulu. Oke Mas, semoga tambah sukses Mas. Amin. Terima kasih untuk berbagi ilmunya. Semoga berkah barokah untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.